Cara pengisian kuesioner pada kegiatan Ground Check Statistical Business Register 2023 dari blok 1 sampai dengan blok 6 apabila suatu perusahaan tidak dapat menjawab dengan lengkap pada saat kita melakukan pendataan, maka teman-teman bisa dengan cara meninggalkan hard copy dari kuesioner yang dapat teman-teman buat perjanjian untuk dapat diambil apabila isian sudah lengkap. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, langsung saja untuk video pada kali ini saya akan memberitahukan informasi pada teman-teman untuk isian dari blok 1 sampai dengan blok 6 untuk kuesioner pada kegiatan Ground Check Statistical Business Register 2023 apabila teman-teman menemukan kendala pada saat pendataan di mana usaha atau perusahaan yang teman-teman data ini tidak dapat memberikan informasi langsung secara lengkap karena perlu adanya konfirmasi kepada pemilik usaha atau pemilik perusahaan. Maka pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai ya. Jangan di skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Ya, sebagai informasi untuk kegiatan Ground Check Statistical Business Register kuesioner atau isian kuesionernya ada dalam aplikasi Fasih ya. Tetapi jadi saya contohkan di sini adalah KSP Mekarjaya, kemudian nama komersilnya ini di aplikasi belum ada, maka kita isikan. Apabila nama komersil tidak ada, maka kita ikuti saja dengan isian di nama usaha. Jadi sebagai informasi untuk nama komersil adalah nama usaha tersebut lebih dikenal masyarakat dengan nama apa. Misalkan ini untuk KSP Mekarjaya lebih dikenal oleh masyarakat sebagai Koperasi Simpanan A, misalkan seperti itu, maka kita tuliskan dengan nama yang sudah lebih dikenal oleh masyarakat. Ya, ini dia misalkan Koperasi A. Kemudian pada saat pendataan kita harus mengisikan di poin 104. Enterprise Group adalah suatu perusahaan yang memang tergabung dalam Enterprise Group ya. Misalkan kayak Astra, PT Astra. Jadi ada perusahaan-perusahaan tergabung menjadi satu. Ada beberapa perusahaan tergabung menjadi satu. Jika enterprise itu adalah suatu perusahaan yang menanggung resiko, bisa berupa usaha perorang-perorangan atau usaha yang berbentuk bisa saja PT atau CV, tetapi dia yang menanggung resiko. Jadi apabila berbentuk PT atau CV ini sebagai penanggung yang menanggung resiko ya, berarti dikategorikan enterprise. Dan apabila merupakan PT atau CV tetapi sebagai anak cabangnya saja atau cabangnya saja, maka kita pilih establishment. Kemudian untuk yang pilihan keempat, ancillary units, yaitu untuk unit penunjang. Jadi bisa saja untuk pergudangan misalkan, atau untuk stasiun-stasiun saat ini bisa dikategorikan ke ancillary unit juga ya, karena sebagai unit pelaksana teknis perkereta apian saja ini misalkan. Dan sebagai contohnya ini adalah Koperasi A, misalkan dia adalah usaha perorangan dari milik seseorang ya. Jadi dan dia berarti menanggung resiko, maka dikategorikan sebagai enterprise, maka dikategorikan atau dipilih jawaban yang enterprise atau kode 2. Untuk di aplikasi tinggal diklik saja, nanti akan muncul enterprise. Selanjutnya untuk poin 105 sampai 108 itu teman-teman isikan. Biasanya sudah ada isiannya, maka sudah ada di aplikasi Fasih, teman-teman tinggal teruskan saja, ini sebagai contoh saja. Kemudian alamat SPR juga printed sudah ada di aplikasi Fasih, misalkan alamatnya adalah di sini saya contohkan untuk Jawa Tengah, Banyumas, Kecamatan Tambak, desanya adalah Karangpucung. Ini misalkan kita sesuai aplikasi Fasih, alamat SPR juga Karangpucung. Dan untuk alamat hasil pencacahan yaitu alamat di mana kita menemukan perusahaan atau usaha tersebut ya. Misalkan sudah sesuai dengan alamat yang ada di SPR, berarti kita tinggal salin saja, berarti ada di Karangpucung. Selanjutnya untuk RT, RW, telepon, teman-teman gali informasinya.
Misalkan saya temukan adalah RT1 RW1, kode pos diisikan di sini untuk kode pos tambah berapa, misalkan seperti itu. Kemudian telepon atau kemudian faksimil, email dan website diisikan sesuai dengan jawaban responden. Dan jika tidak ada, perusahaan tersebut tidak memiliki, maka distrip saja seperti ini agar tidak error ya pada saat menyubmit. Kemudian untuk poin 111 ini informasi untuk teman-teman. Teman-teman akan melakukan pencacahan lengkap apabila usaha atau perusahaan yang teman-teman datangi berkode 1 atau 3 atau 5. Dan apabila perusahaan atau usaha yang teman-teman datangi berkode selain 1, 3, dan 5, maka secara otomatis di aplikasi langsung terarahkan kepada blok 5 catatan dan selanjutnya pada blok 6 yaitu pemberi jawaban. Dan apabila teman-teman menemukan kategori usaha atau kondisi usaha atau perusahaan yang berkode selain 1, 3, dan 5 itu tidak masuk dalam hitungan teman-teman telah melakukan pencacahan lengkap. Jadi apabila teman-teman menemukan di poin 111 berkode selain 1, 3, dan 5, teman-teman dihimbau untuk mengajukan penggantian sampel agar teman-teman bisa mencacah di usaha yang memang benar-benar berkode 1, 3, dan 5 sehingga teman-teman akan terhitung sudah melaksanakan pencacahan lengkap. Misalkan adalah poin 111 ternyata masih aktif, maka saya kode 1 untuk geotaggingnya ini secara otomatis di aplikasi Fasih ya, sudah ada Google Map-nya harus on, sehingga teman-teman tapkan saja untuk geotaggingnya dan akan muncul dengan sendirinya atau secara otomatis ya. Kemudian untuk kegiatan utamanya di sini sesuai kategorinya, misalkan ini adalah koperasi berarti memberikan layanan simpan dan pinjam, seperti itu dituliskan saja dengan lengkap. Misalkan Koperasi Mekarjaya ini memberikan pelayanan simpan dan pinjam uang atau sebagai memberikan jasa pelayanan keuangan. Untuk pemberian jasa keuangan masuk ke dalam kategori K dengan kode KBLI-nya yaitu 64141. Kemudian produk utama barang atau jasa yang dihasilkan atau dijual adalah jasa keuangan lainnya dengan kode 71190. Kemudian jenis kepemilikan usaha untuk KSP Mekarjaya ini misalkan adalah bukan milik pemerintah ya atau bahkan milik BUMN, maka dipilih yang non BUMN. Selanjutnya setelah digali informasinya, misalkan KSP ini adalah milik perorangan, jadi hanya satu saja, maka kita pilih yang usaha orang perorangan, dipilih yang 0. Kemudian untuk usaha perorangan ada pertanyaan selanjutnya di poin 205, apakah mempunyai laporan keuangan, dan ternyata ada laporan keuangan yang memang sesuai standar akuntansi keuangan ya, maka saya pilih 1. Dan apabila suatu perusahaan atau perusahaan perorangan hanya memiliki pencatatan keuangan misalkan pendapatan dan pengeluaran saja, itu dikategorikan memiliki laporan keuangan tetapi tidak sesuai dengan persyaratan standar akuntansi keuangan, berarti dipilih yang kode 2. Selanjutnya di poin 206 dan 207 ditanyakan tahun berdiri dan beroperasinya. Kebetulan untuk informasi yang saya dapatkan ini untuk tahun berdirinya adalah 2010 misalkan ya, dan saat berdiri langsung beroperasi berarti tahunnya sama antara berdiri dan beroperasi yaitu 2010. Kemudian setelah digali informasi apakah memiliki nomor induk berusaha, ternyata tidak memiliki. Dan apabila jawaban dari responden adalah memiliki nomor induk berusaha, maka di poin selanjutnya teman-teman harus mengisikan nomor induk berusahanya. Tetapi apabila tidak, maka teman-teman langsung ke poin 210. Jadi secara otomatis di aplikasi juga akan terarahkan di poin 210 apabila perusahaan atau usaha tidak memiliki NIB. Dan selanjutnya 210A, ini misalkan perusahaan memiliki NIB, teman-teman harus isikan NIB-nya, ada 13 digit ya. Dan apabila ternyata perusahaan tersebut ternyata memiliki NIB, tetapi untuk bukti kepemilikan NIB-nya atau nomor NIB-nya responden tidak hafal, buktinya tidak tahu di mana, sedang tidak bisa dicari, maka teman-teman dipilih iya memiliki, tetapi kemudian di aplikasi di remark-nya ditulis untuk bukti kepemilikan NIB-nya tidak dapat ditemukan atau hilang, seperti itu. Kemudian untuk jaringan usahanya ini misalkan adalah tunggal, saya pilih tunggal.
Karena tunggal maka langsung lanjut ke 301. Ini akan diisi apabila ini merupakan kantor pusat atau kantor cabang, maka teman-teman harus mengisikan poin 210B ya. Selanjutnya untuk 301 di sini diisikan nama pemilik atau penanggung jawabnya. Misalkan ini Bapak penanggung jawabnya saja ya. Misalkan setelah saya tanya-tanya atau temukan namanya adalah Bapak Agus. Bapak Agus ini sebagai penanggung jawab, kemudian kita tanyakan Pak Agus adalah laki-laki, tanggal lahir beliau berapa, kewarganegaraannya apa, kita pilih di aplikasi, kemudian status beliau sebagai penanggung jawab. Misalkan saja ini Pak Agus lahir pada tanggal 1 Februari 1964 misalkan, ini sebagai percontohan saja ya. Kemudian kewarganegaraan adalah Indonesia. Terus nama perusahaan pemegang saham jika ada, kebetulan tidak ada penerima perusahaan pemegang saham, maka dikosongi saja. Apakah memiliki NPWP perusahaan? Misalkan usaha ini tidak memiliki, saya pilih 2. Dan apabila memiliki, teman-teman harus menanyakan untuk poin 308. Memilikinya NPWP-nya atas nama perorangan atau tidak. Kalau atas nama perorangan, teman-teman perlu menuliskan NIK untuk pemilik usaha atau perusahaannya. Tetapi apabila tidak memiliki NPWP, maka teman-teman tidak akan menemukan tampilan 309 di aplikasi ya. Maka langsung saja untuk status penanaman modalnya apa. Ini misalkan adalah penanaman modalnya adalah dalam negeri 100% ya. Kemudian ditanyakan untuk indikator ekonomi yaitu 401. 401 di sini adalah nilai produksi. Sebagai informasi untuk teman-teman, nilai produksi berarti nilai yang dihasilkan atau diproduksi dalam tahun terakhir beroperasi, misalkan tahun 2022. Tetapi untuk KSP ini karena memberikan jasa pelayanan keuangan tidak memiliki nilai produksi, maka dikosongkan atau di-remark ditulis perusahaan tidak memiliki nilai produksi. Kemudian nilai pendapatannya tahun 2022 misalkan adalah 110 juta, maka ditulis 100 dalam ribuan ya. Kemudian pengeluarannya tahun 2022 yaitu 100 juta misalkan. Kemudian jumlah TKI-nya, tenaga kerjanya di sini ada 7. 7 adalah semua pekerja dibayar. Ini di remark ditulis saja. Kemudian jumlah tenaga kerja asingnya 0 pada tahun 2022. Untuk gaji bagi tenaga kerja asingnya misalkan adalah 14 juta. Ini sebagai contoh saja ya. Untuk isiannya nanti menyesuaikan dengan jawaban responden. Tenaga kerjanya 0, kemudian total aset yang dimiliki oleh perusahaan ini misalkan adalah 400 juta misalkan. Nih berarti diisi tahun referensinya juga. Kemudian untuk jumlah kamar khusus, ini khusus bagi penyedia akomodasi kategori 1 misalkan hotel dan penginapan, ini berarti tidak perlu diisikan dan di aplikasi pun tidak muncul karena ini kategori K ya. Kemudian untuk pemberi jawaban petugas, teman-teman isikan nama pemberinya. Misalkan ini tadi yang saya tanyakan adalah Bapak Agus, nomor teleponnya ditanyakan, jabatannya beliau adalah penanggung jawab misalnya ya, penanggung jawab atau karyawan.